Fraksi Partai Nasdem DPR RI menggelar audiensi bersama Aliansi Dosen ASN Kemdikti-Saintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI. Dan pokok pembahasan yang dikeluhkan adalah tunjangan kinerja atau tukin yang tak kunjung dibayarkan kepada para dosen. Audiensi ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdijat, dan perwakilan dari Komisi 10 DPR RI, Furtasan Ali Yusuf. Pokok pembahasan ada pada persoalan tunjangan kinerja atau tukin yang tak kunjung dibayarkan. Aliansi Dosen ASN Kemdikti-Saintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI mengeluhkan sebab hanya Kemdikti-Saintek yang tak memiliki hak tukin, sedangkan kementerian dan lembaga lain memperolehnya. Dengan adanya audiensi ini, mereka berharap tukin yang merupakan hak bagi para dosen segera dibayarkan. Sebab, sejak 2016 lalu, bahkan ketika Perpres 136 muncul tahun 2020, tak ada perubahan terkait hak tukin yang harus dibayarkan untuk para dosen. Kami menyatakan atau juga menyampaikan kepada fraksi Nasdem bahwasanya hanya dosen di Kemdikti-Saintek saja yang belum mendapatkan tukin. Di sementara teman-teman yang lain sudah mendapatkan tukin. Jadi kalau kita lihat kondisi dosen tanpa tukin itu memang sangat memprihatinkan gitu kan ya. Karena memang mereka cuma mendapatkan gaji sekitar 2,3, mungkin yang sudah senior mungkin sekitar 3 sampai 4 juta gitu. Ada orang yang mengatakan bahwasanya dosen itu sudah sejahtera dengan ada regulasi Serdos. Tapi sebenarnya kalau kita pahami lagi, Serdas itu memiliki beberapa banyak syarat gitu kan ya. Ada bahasa Inggris, ada tes yang lain lagi, ada pekerti namanya, termasuk juga ada tes potensi akademik. Kemudian juga untuk mendapatkannya membutuhkan waktu yang cukup lama, harus ngantri dulu. Nah, rata-rata tuh teman-teman dosen itu baru bisa mendapatkannya setelah mereka mengabdi 4-5 tahun. Jadi kan kondisinya kami ya harus berpuasa dan lain sebagainya, harus hidup prihatin untuk mencapai level itu gitu. Mendengar keluh kesah para dosen yang berasal dari berbagai daerah untuk bersuara ini, Komisi 10 DPR RI mengatakan akan terus memperjuangkan hak para dosen tersebut dengan rutin melaksanakan rapat dengan Kementerian Mitra. Komisi 10 menilai 2025 memiliki harapan agar kesejahteraan para dosen dengan gaji pokok yang sedikit dapat terbantu untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dan mereka, teman-teman ini adalah meminta haknya gitu untuk dibayarkan. Dan kami sebagai di Komisi 10 tentu mengapresiasi dan memperjuangkan supaya diperlakukan sama dengan profesi dosen yang ada di PTKL yang lain. Berarti nanti Komisi 10 apakah ada rencana untuk mengambil Kementerian Mitra? Kalau di Komisi 10 itu sudah rutin rapat kerja dengan kementerian ya. Baru kemarin juga kita bicara itu gitu. Artinya ini aspirasi memang tidak tidak terjadwal secara teratur, tapi semua yang kita terima kita ambil. Nah, pada saat kesempatan ketemu lagi dengan rapat kerja dengan kementerian, kita sampaikan lagi, tidak bosan-bosan. Bahkan situasi kondisi sekarang ini, ya mungkin teman-teman tidak menangis karena sudah kehabisan air mata, gitu. Dari Jakarta, Rona Marina, Arif Firmansyah, Metro TV. Dan hingga kini pemirsa Aliansi Dosen ASN Kemdikti-Saintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI terus memperjuangkan agar tunjangan kinerja mereka dibayar. Pasalnya pemirsa, tukin untuk dosen ASN Kemdikti ini belum dibayarkan bahkan sejak tahun 2016. Untuk membahas lengkapnya kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua ADAKSI Bapak Anggun Gunawan. Pak Anggun, selamat sore. Pak Anggun. Selamat sore Mas Iqbal dan juga Mbak Marcelina. Ya, Pak Anggun, sebetulnya kan soal tukin bagi dosen ASN terutama di bawah Kemdikti ini kan sudah ada peraturan menterinya begitu ya Pak Anggun, tapi kemudian belum dibayarkan sampai saat ini. Kendalanya yang ditemukan atau yang kerap kali jadi alasan ini apa Pak Anggun? Oke, dari segi aturan ya sebenarnya sudah lengkap Mbak. Mulai dari undang-undang, kemudian juga ada Perpres dan juga ada permennya. Nah, kalau misalnya kita lihat aturan secara perundang-undangan ya, sebenarnya untuk tukin dosen ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN ya tahun 2014, di mana di sana disebutkan bahwasanya ASN dalam hal ini termasuk dosen itu mendapatkan tunjangan kinerja dan juga tunjangan kemahalan bagi kawan-kawan dosen yang bekerja di daerah-daerah perbatasan atau di daerah yang di luar daerah terluar gitu kan ya. Kemudian juga ada Perpres 136 tahun 2018
termasuk juga dikuatkan yang terakhir ini adalah terkait dengan Permendikbud nomor 49 tahun 2020 yang sebenarnya sudah bisa mengatur terkait dengan pemberian tukin dosen. Jadi selama ini jawaban yang kami dapatkan dari kementerian itu selalu dikatakan bahwasanya selalu terjadi perubahan nomenklatur gitu kan ya. Tapi kalau yang saya cermati ya, sebenarnya ini ada persoalan yang lebih filosofis gitu. Saya akan membawakan ada dua teori sebenarnya kenapa dosen ini dipinggirkan dari mendapatkan tukin. Yang pertama adalah saya melihat bahwasanya sistem pendidikan tinggi di Indonesia saat ini itu menganut sistem neoliberalis gitu. Di mana negara itu semakin lama memperkecil anggaran untuk dunia pendidikan tinggi. Makanya kemudian itu berefek terhadap klasterisasi pada perguruan tinggi. Di mana sekarang ada Satker, kemudian juga ada BLU, kemudian juga ada PTNBH. Di mana BLU itu dan PTNBH dipaksa oleh pemerintah untuk memberikan remon atau juga tunjangan itu berdasarkan dari pendapatan kampusnya gitu. Kemudian ada teori yang menurut saya ini cukup menarik untuk kita bahas ya, yaitu terkait dengan teori intellectual control teori. Jadi saya menemukan, jadi memang ada semacam semacam gerakan sistematis di mana dosen itu dipaksa untuk bergaji rendah, sehingga pada akhirnya mereka sibuk untuk mendapatkan, untuk mencari tambahan-tambahan penghasilan di luar bekerja sebagai dosen, yang pada akhirnya itu akan menumpulkan rasa kritik mereka terhadap pemerintah dan secara tidak langsung itu akan kemudian akan mencoba untuk memberikan penekanan kepada dosen agar tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi saya melihat ada sesuatu yang sifatnya sistemik sebenarnya dalam hal dosen tidak diberikan tunjangan kinerja dalam hal ini. Jadi ada teori itu yang berdasarkan sebenarnya aturannya sudah ada, jadi tapi tidak dilaksanakan dan pada saat ditagih tidak segera dibayarkan begitu. Pak Anggun, jadi langkah apa saja yang sudah ditempuh oleh teman-teman dosen sejauh ini? Oke, jadi sejak tahun kemarin, sejak bulan September 2024, itu teman-teman kami sudah beraudiensi ya dengan pejabat kementerian yang lama, bertemu dengan Dirjen Dikti di masa itu, Profesor Abdul Haris dari UI, dan Direktorat Sumber Daya Pak Lukman. Di masa itu teman kami Bu Fatimah ya, ketua kami, saya wakil ketua di Adaksi, itu sudah mendapatkan semacam jawaban bahwasanya memang pemerintah punya hutang tukin kepada kami sejak tahun 2020 gitu. Tapi memang itu belum bisa dibayarkan. Kemudian pada saat itu kami dijanjikan akan mendapatkan tukin mulai Januari 2025. Dan itu sebenarnya yang kami tunggu gitu kan ya. Kemudian setelah pasca pertemuan dengan pejabat dari kementerian itu, kemudian di bulan November kami pun juga melakukan diundang ya, kami diundang oleh Komisi 10 DPR, dalam hal ini ketua kami yang datang Bu Fatimah, untuk menerangkan terkait dengan hak kami terkait dengan tukin ini. Kemudian secara tiba-tiba kami mendengar ya di tanggal 3 Januari dengan menteri yang baru, itu Sekjen Profesor Togar, mengatakan bahwasanya tukin yang sudah dijanjikan oleh menteri sebelumnya ternyata itu tidak bisa diberikan katanya. Sehingga pada saat itu kawan-kawan kaget, kami di seluruh Indonesia itu kaget karena sudah berharap-harap nih tukin akan dicairkan. Kemudian kami melakukan aksi damai di tanggal 6 Januari dengan mengirimkan bunga. Cuma pada saat itu kami kan tidak diterima secara langsung oleh perwakilan dari kementerian. Pak Anggun, gitu. jadi alasannya Dan kami perubahan dibiarkan nomenklatur saja itu tadi ya, kenapa kok tidak segera dibayarkan, Ya. alasannya perubahan nomenklatur itu tadi. Kemudian setelah itu ada deadline tidak Pak yang ditetapkan oleh mereka, sampai kapan itu? Oke, sampai saat ini itu tidak ada pernyataan pasti dari kementeriannya terkait dengan kapan ini mau dibayarkan. Ada pernyataan kemarin setelah rapat kerja dengan Komisi 10, itu dikatakan bahwasanya kemungkinan akan dibayarkan pertengahan tahun 2025 ini gitu. Cuma kan perpresnya belum ditandatangani oleh Presiden gitu kan ya. Kemudian juga permennya belum ditandatangani juga, pedoman teknis untuk pembayarannya juga belum. Jadi sampai saat ini kawan-kawan itu sudah gelisah ya Mas ya, sampai ada yang mengatakan ya udah kita mogok mengajar aja gitu. Kemudian kami juga lagi bersiap-siap kalau tidak ada kata pasti dari Presiden ataupun juga dari kementerian, ya mungkin kami akan melakukan aksi jilid kedua gitu dengan masa yang lebih besar di istana dan juga di kementerian nantinya.
akan terus mengawal begitu ya Pak Anggun sampai tukin ini dibayarkan. Jadi selama ini Pak Anggun sejak 2020 bahkan ada yang dari 2016 tukin tidak cair. Bagaimana para dosen ini memenuhi kebutuhan Pak? Hanya mengandalkan gapok dan beberapa tunjangan lain. Sementara kita tahu tukin ini cukup besar begitu dan pastinya sangat berdampak bagi dosen. Bagaimana selama ini memenuhi Pak Anggun? Oke, jadi saya mendapatkan banyak cerita ya dari kawan-kawan. Jadi agar mereka bisa survival, itu banyak cara yang harus mereka lakukan gitu. Mungkin bagi teman-teman yang itu berada di kota-kota besar ya, di mana banyak kampus-kampus swasta, jadi pada akhirnya teman-teman itu harus menyisakan waktu mereka gitu kan ya, untuk mengajar di perguruan tinggi swasta gitu. Itu cara yang mungkin dikatakan lebih elegan ya. Jadi kita bilang itu ngamen di kampus lain. Kemudian juga yang mirisnya itu ada kawan-kawan dosen yang sudah S2 dan juga S3, mereka bekerja sebagai driver ataupun juga rider aplikasi online gitu. Kemudian ada yang juga berjualan makanan, berjualan nasi, ada yang memberikan les kepada anak SD sampai SMA gitu. Sampai yang miris itu kita mendengarkan juga beberapa curhatan dari kawan-kawan untuk survival itu mereka sampai pinjol ya, mereka terjerat dengan pinjol gitu. Beberapa ada yang mengatakan mereka sudah nggak kuat lagi, ada yang sudah mengatakan ya saya mau bunuh diri aja katanya. Sampai segitu Mbak, depresi ataupun juga kondisi kawan-kawan yang berada di seluruh Indonesia terkait dengan tidak adanya tukin ini dan gaji yang diberikan oleh negara itu memang tidak cukup untuk survival gitu kan ya. Oke, jadi memang sangat penting karena itu menunjukkan kepedulian negara terhadap para teman-teman dosen ya. Artinya dosen ini belum sejahtera karena sejauh ini baru janji ya Pak Anggun, dan itu katanya nanti pertengahan tahun. Kita tidak tahu apakah nanti itu akan ditepati lagi, tapi kami harap supaya nanti benar-benar ditepati. Kami juga akan kawal terus perjuangan teman-teman dosen. Pak Anggun, terima kasih sudah bergabung dengan Newsline. Pak Anggun Gunawan, Wakil Ketua ADAKSI.